Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia tidak hanya untuk mendengar, tapi mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 6 yang berbunyi, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang melihat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat tegas dan keras bagi kita umat yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya, dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti tidak mau berbuat dosa, sebab Roh Kudus ada dalam hati kita yang akan membentengi dan membimbing kita umat milik Kristus ini dari godaan kuasa iblis. Akan tetapi bagi umat manusia yang masih saja tetap berbuat dosa, berarti bahwa dia belum mengenal dan belum percaya serta belum ikut akan jalan dan kebenaran hidup bersama dengan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Alangkah beratnya definisi firman Tuhan pada hari ini. Jadi siapa manusia yang bisa hidup tanpa berbuat dosa? Apakah kita yang masih saja berbuat dosa ini benar-benar ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus karena belum mengikuti untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Untuk menguatkan iman percaya kita, maka semangat kita di dalam mengikut akan jalan, akan kebenaran, akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ada penghiburan firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 ini. "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Hal ini berarti bila kita masih berbuat dosa, segeralah bertobat, dan kita harus mohon ampun kepada Tuhan, serta mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat dikuatkan untuk tetap setia dan teguh tidak berbuat dosa lagi. Sebab bagi yang tidak mau bertobat, Tuhan akan tolak kita semua dari kawanan domba yang digembalakannya. Jadi hendaknya jangan kita sampai mengeraskan hati untuk tetap berbuat dosa tanpa mau bertobat. Kiranya Roh Kudus membimbing kita, setiap orang yang mengaku beriman, yang percaya kepada Kristus ini, agar kita dimampukan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari perbuatan dosa apapun juga. Dan apabila kita masih saja berbuat dosa, kiranya kita juga segera metanoia, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, lalu mau hidup dibimbing Roh Kudus. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada kitab Nabi Yesaya di pasal 1 ayat 18 ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini adalah untuk mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat milik-Mu, supaya kami senantiasa harus melihat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus secara terus-menerus di dalam kehidupan kami, untuk memastikan kami tidak sampai harus berbuat dosa di mata Tuhan maupun di antara sesama kami umat manusia. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan di dalam kami boleh senantiasa hidup berserah kepadamu, sehingga ketika kami harus menghadapi pergumulan dan juga masalah yang diakibatkan oleh sakit penyakit yang saat ini sedang mengganggu kehidupan kami, maka kami harus percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kepulihan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang Tuhan karuniakan, karena mujizat yang Tuhan anugerahkan itu tidak hanya berlaku dulu, tapi juga sekarang dan di masa yang akan datang ketika kami sungguh-sungguh mau percaya dan hidup di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa yang Maha Baik, kami ingin doakan juga bagi setiap pergumulan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai persekutuan, supaya kami yang mengaku gerejamu, dari unit kecilnya, keluarga, sampai kepada unit besar yang ada di dalam persekutuan jemaatmu dimanapun kami berada. Mampukan kami Bapa untuk saling doa mendoakan hanya kepada Tuhan yang Maha mendengar bagi kami, dan kami akan mendapatkan solusi jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit yang jasmani, terlebih yang rohani kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.